Assalamualaikum Ustazah, saya mau bertanya. Saya atau mungkin teman-teman yang lain ketika sholat seringkali tidak khusyuk dalam artian pikirannya kemana-mana. Mikirin apa aja. Nah, bagaimana caranya ya Ustazah biar nggak gitu lagi Ustazah? Rasanya ingin sekali khusyuk, tapi saat sholat ada aja yang mampir kepikiran. Yang itu biasanya membuat saya lupa lagi ada di rakaat berapa. Mohon dijawab Ustazah. Id Milad ya Ustazah. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kelancaran di setiap langkah Ustazah untuk berdakwah. Salam sayang dari saya. Hehe. Baik ya, Ari. Sholat khusyuk itu memang derajat, Ri. Derajat itu adalah maqam, itu adalah pangkat. Maksudnya itu orang yang bisa khusyuk sholatnya itu adalah sebuah karunia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam kehidupan seseorang gitu ya. Dan itu adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan kepada kehidupan seseorang. Nah, jadi memang nggak gampang gitu kan, dan nggak sembarangan orang dikasih hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi itu kayak sebuah hadiah gitu kan, yang nggak sembarangan orang juga dapat hadiah-hadiah yang seperti itu gitu. Itu sholat khusyuk itu gitu. Mampu untuk khusyuk di dalam sholat adalah sebuah karunia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-hambanya yang tercinta gitu. Nah, ketika belum mencapai derajat yang seperti itu, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini satu-satunya hal yang bisa kita lakukan gitu kan. Apa itu? Belajar khusyuk. Jadi kalau yang kamu tanya adalah kehusyuan dalam sholat itu adalah sebuah anugerah, sebuah pangkat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-hambanya yang tercinta. Kayak hadiah gitu kan, bagi yang sudah mencapai level ini dikasih hadiahnya ini gitu. Itu kayak gitu tuh, itu sholat khusyuk gitu. Nah, jadi kalau yang belum nyampe ke level itu sih gitu kan, itu nggak akan bisa nyampe juga ke sana kecuali kalau dia melakukan hal ini. Apa itu? Belajar khusyuk gitu. Jadi kayak sholat khusyuk itu ijazah lah gitu kan, buat orang yang sudah melewati ujian, melewati masa sekolah panjang, melewati hari-hari yang dia juga belajar gitu kan. Itu ijazahnya itu berupa sholat khusyuk gitu, seperti itulah. Nah, buat orang-orang yang belum mendapatkan ijazah berupa sholat khusyuk atau diwisuda dengan hadiah berupa sholat khusyuk ini gitu kan, dari tingkatan hamba-hambanya Allah, yang bisa dilakukan adalah belajar untuk bisa khusyuk dalam sholat. Nah, belajar untuk bisa khusyuk dalam sholat itu ada beberapa cara-caranya atau beberapa tingkatan-tingkatannya, atau ada beberapa kelas-kelasnya. Dimulai dari belajar khusyuk saat wudhu. Nah, ini juga memang ngaruh nih, belajar khusyuk saat wudhu gitu ya. Dengan ketika kita wudhu tuh kita belajar buat khusyuk saat wudhu. Khusyuk saat wudhu itu lebih mudah diusahakan teman-teman daripada khusyuk saat sholat. Khusyuk saat sholat itu agak lebih agak lebih complicated, agak lebih macem-macem gitu perkaranya dibandingkan dengan khusyuk saat wudhu. Khusyuk saat wudhu lebih mudah kamu lakukan saat kamu basuh muka. Kamu minta sama Allah semoga muka kamu ini dijadikan sebagai salah satu dari muka yang bercahaya di akhirat nanti gitu. Dengan kamu bilang Allahumma bayyid wajhi wa tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, berserikanlah wajahku, bercahayakanlah wajahku di saat sebagian wajah ada yang kau jadikan bercahaya, sebagian wajah yang lain ada yang engkau jadikan gelap di murka gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian saat kamu membasuh tangan, kamu juga minta ya Allah, jadikanlah tangan kanan saya menerima catatan amal perbuatan saya ya Allah. Di saat hari di mana sebagian orang menerima catatannya dengan tangan kanan, ada yang menerima catatannya dengan tangan kiri, bahkan ada yang dilempar dari belakang punggungnya, gitu kan. Kemudian saat kamu membasuh tangan kiri, kamu minta ya Allah, jangan kasihkan buku catatan amal perbuatan saya dengan tangan kiri saya, apalagi dari belakang punggung saya ya Allah. Kemudian saat kamu mengusap kepala, kamu minta ya Allah, jadikanlah kepala saya ini ada di bawah naungan arasy-Mu, tidak engkau panaskan di hari akhirat nanti ya Allah. Saat kamu membasuh telinga ya Allah, jadikanlah telinga saya bisa mendengarkan panggilan-Mu ketika engkau ridha kepada ahli-ahli jannah ya Allah.
Saat itu, saat engkau memanggil penghuni-penghuni surga, jadikanlah telinga saya sebagai salah satu dari yang mendengarkan panggilanmu saat itu. Saat kamu membasuh kaki, kamu minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan langkah kakinya di atas jembatan Sirat. Di saat sebagian orang ditetapkan langkah kakinya, sebagian yang lain ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala atau tergelincirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Nah, itu seperti itu teman-teman sekalian. Jadi khusyuk di saat wudu itu lebih mudah untuk kamu lakukan daripada khusyuk di saat sholat. Kamu mulai dengan khusyuk di saat wudu, kemudian sudah itu sebelum sholat itu kamu juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari godaan setan atau dari bisikan-bisikan hawa nafsu. Ingetin diri juga sesaat sebelum sholat bahwa kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nasib kita, yang kalau kita nggak benar-benar ngadepnya nih, kita bisa diusir dari kehadiratnya dan habislah kita gitu. Nah, itu kita ingetin tuh diri kita. Nah, kemudian di dalam sholat setiap kali ada ingatan-ingatan yang lain gitu kan, lagi mikir-mikirin yang lain, nah, kita ingatkan diri kita untuk kembali memikirkan bacaan-bacaan sholat kita. Dan ini penting juga untuk kita mempelajari arti dari bacaan-bacaan sholat kita sehingga sinkron, sehingga pas antara yang kita baca sama apa yang kita hadirkan di dalam hati kita. Dengan itu kita jadinya lebih khusyuk gitu ya. Nah, kemudian sehabis sholat kita juga langsung tuh kita awali dengan zikirannya, kita awali dengan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru kemudian kita membaca zikiran yang lain untuk kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampun ya Allah. Bahkan di saat sholat tadi yang katanya saya menghadap kepadamu, yang katanya saya beribadah kepadamu, ternyata saya juga masih pikirannya kemana-mana. Ternyata saya juga tidak benar-benar menghadapkan diri saya kepadamu. Gitu teman-teman, itu kita lakukan. Selebihnya selain daripada hal itu ada jangka panjangnya juga sih. Orang yang hatinya cenderung untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala di luar sholatnya tentu akan lebih mudah menghadirkan Allah di saat sholatnya. Dan orang yang hatinya terus-terusan diisi dengan dunia terus-terusan gitu ya, itu juga akan sangat kesulitan untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam sholat. Yang ada bahkan di dalam sholat sekalipun hatimu terus bergemuruh, berisik, bising dengan urusan-urusan dunia. Jadi kalau kepengen Allah Subhanahu wa taala karuniakan kekhusyuan di dalam sholat, nah itu ya, kembali kepada yang tadi saya sampaikan mengenai mengisi hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering-sering ingat Allah Subhanahu wa taala di luar sholat kita, itu akan mudah untuk menghadirkan kita kekhusyuan di dalam sholat kita gitu. Menghadirkan Allah di dalam sholat kita. Seperti itu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk dapat mengamalkannya insyaallah.